Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana nural imani min fadlihil qawim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibnil karim wa ala alihi wa sahbihi dawi tabi'is salim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah iradah, taufik hidayah serta maunahnya lah, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita telah berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia ini. Rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutuskan ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki budi pekerti dan akhlak manusia. Rahmat dan sejahteranya lagi kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian ketakziman kita bersama dan doa kita bersama kepada seluruh para alim ulama yang senantiasa memberikan pencerahan-pencerahan dan ilmunya kepada kita semua, sehingga kita selalu berada di jalan yang benar, di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sambil getanyo tadu dengan niat iktikaf di atas masjid rumah Allah yang sangat berbahagianyo, mereka sejenak kita dengarkan beberapa mau'izah hasanah, butir-butir nasihat yang insya-Allah akan berguna dan bermanfaat bagi kita bersama. Baik berguna di tengah-tengah kehidupan kita dalam tiuro-uro, maupun sebagai bekal amalan ketika tengok kita dawa ba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bermacam ragam kenikmatan. Allah kagak anugerahkan begitulah rezeki-rezeki kepada kita. Bahkan jika getanyo kalen dan getanyo hayati, antara rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada getanyo dengan nilai ibadah yang getanyo kerjakan tiuro-uro, dan tingkat maksiat yang tabi-tabi getanyo kerjakan, rasa-rasa ji male getanyo tak terima anugerah dan kenikmatan yang gejuk oleh Allah Ta'ala kepada kita. Namun ketika Allah menganugerahkan
Karena Allah bersifat Rahman dan Rahim, maka tugas kitanya sebagai manusia adalah mengelola rezeki dan kenikmatan yang kaganugurahkan oleh Allah Ta'ala kepada kitanya. Bagi orang yang bisa mengelola rezeki dan harta yang kagejuk oleh Allah Ta'ala, maka Allah telah menyediakan surga sebagai balasan bagi orangnya. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang kagejuk kenikmatan Allah Ta'ala tapi kufur terhadap nikmat, bahkan terkesan dengan nikmatnya kegelawan Allah Ta'ala, maka bagi orang yang modelnya hanyalah neraka yang lebih cocok bagi katnya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Allah telah gejuk peluang getanyo untuk berubudiah kepada Gopnyan, baik ibadah getanyo ibadah maliyah maupun ibadahnya ibadah badaniyah. Dan Allah pih dalam gejuk fasilitas ibadah getanyo na ibadah yang mutlak, artinya hanya terikat dengan waktu dan tempat. Namun Allah nacit ibadah-ibadah yang terikat dengan tempat, dan nacit ibadah-ibadah yang terikat dengan waktu dan tempat. Di antara sekian ibadah-ibadah yang terikat dengan waktu adalah lagi getanyo kurban. Kurban merupakan sebuah ibadah yang mana terikat dengan waktu. Ketika sebuah ibadah ataupun kurbannya terikat dengan waktu, hanjit beranggajan getanyo kurban, berarti na nilai-nilai khususiah bak kurbannya, na nilai-nilai istimewa yang gejuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang kurban, dan menancit na ganjaran-ganjaran tertentu, na sanksi-sanksi tertentu bagi orang yang mampu mengerjakan kurban, tapi bagi orang yang gesepelekan, han gekerjakan sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, hana trip li getanyo insyaallah akan getanyo truk ba uraya Idul Adha. Nah, segohlom uraya Idul Adha nyantru bagi orang yang merindukan dengan keutamaan tentang uraya Idul Adha nyan, tentejih kenyan, ka persiapkan diri baik secara fisik, mental, harta dan berbagai segala fasilitas yang kaganugerahkan Allah Ta'ala selamanya kepada orangnya. Tapi bagi orang-orang yang lipih iman dan kurang ketaatan dan ketakwaan yang kepada Allah Ta'ala, genyan han teringat tentang ibadah-ibadah yang istimewa yang gejuk oleh Allah Ta'ala pada waktu-waktu yang tertentu laginya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ibadah kurban merupakan ibadah yang disyariatkan dalam agama getanyo. Sebagaimana getanyo ka maklum bersama bahawanya tersebut dalam surat, yaitu surat Al-Kautsar ayat yang kedua, yaitu inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Pada kata-kata wanharnya inan ke sebagai mahal istidlal, buat tempat tajuk dali tentang perintah terhadap ibadah kurbannya. Namun oleh para ulama berbeza pendapat dalam sisi hukum tentang berkurban. Oleh mazhab Hanafi, awaknya berpendapat bahawa kurbannya merupakan hukum wajib
bagi orang yang mampu mengerjakannya. Namun bagi yang katanya yang bermazhab Imam Syafi'i dan Maliki dan Hambali, nyo hukum kurbannya adalah sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Bahkan berbeda awaknya dalam menetapkan hukum dan tajih, tentang berbeda cara dalam ikhraj, tentang ikhraj hukum dan tentang ijtihad dengan tabuh-buh hukum. Karena ketika Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bismillahirrahmanirrahim, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya barang gaso manteng yang na kemampuan untuk kurban, tetapi orangnya han getem kurban, nyo Rasulullah gehardi orangnya, fala yaqrabanna musallana, nyo bek toto orang yang modelnya bak musalla tanya. Ketika na penegasan daripada pelarangan tersebut, maka inilah terjadi perbedaan oleh para ulama empat mazhab dalam ijtihad hukum. Getanya yang bermazhab Imam Syafi'i dan tajih, nyo hukum getanya kurban nyo merupakan sunat muakkad. Bagi so yang disunatkan bagi orang-orang yang mampu dalam berkurban. Cuma yang menjadi bahan renungan bagi getanya bersama jino, apakah kira-kira getanya mampuhan untuk kurban? Dan seandainya getanya ka mampu kurban, bahkan hanruh tam kurban ino, inokah yang menjadi bahan renungan bagi getanya bersama. Sudah fitrahnya manusia, tugas getanya turo adalah untuk mencari harta getanya, untuk memenuhi kehidupan dro getanya dan kebutuhan keluarga getanya. Namun karena na sifat kekikiran yang na bak diri getanya, sehingga bu'e getanya untuk mengeluarkan harta-harta yang na bak getanya. Karena kikirnya pih merupakan sifat fitrahnya dalam diri getanya manusia. Bamandum manusianya na krit. Bahkan kritnya merupakan penyakit batin yang sangat kronis, yang sangat berbahaya, yang mana dari kritnya timbul berbagai macam penyakit-penyakit batin yang lain. Oleh karena demikian, marilah getanya merenungi, apakah getanya termasuk orang yang rela untuk menafkahkan sebagian harta getanya untuk kurban, yang mana kurbannya termasuk ibadah. Harta getanya ibadah maliyah getanya yang na konektivitas dengan hablum minallah ma'al hablum minan nas. Karena na ibadah getanya cuma hablum minallah, lagi semayang getanya limang buate. Na ibadah-ibadah getanya nilai sosial getanya yang bersifat hablum minan nas manteng, lagi getanya tak tolong tu orang rubah ang Honda dan lain sebagainya. Dan na ibadah-ibadah getanya yang na koreksi jih dengan hablum minallah ma'al hablum minan nas. Di antara lain adalah kurbannya. Kurbannya merupakan sebuah ibadah yang diperintah oleh Allah Ta'ala, yang mana na hubungan dengan manusia yang lain. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang buem kurban sebagaimana terjelaskan bunuh, yaitu na ba orang yang krit dan pelit. Bagi orangnya adalah dengan getanya kurbannya dengan tajo sedekah kepada God. Yang pertama, orangnya terlalu mencintai dunia secara berlebihan kenyang. Bahaya orang kritnya yang pertama mencintai dunia secara berlebihan kenyang. Bahkan ketika genyang sedekah harta kepada orang lain, nah hitung-hitungan baganya, nah peng tertuh ribe berarti. Tak sedekah
kepada God 50 ribu, berarti tanyo tinggal peng 50 ribu itu. Ganyan hanya bisa melihat dari sisi yang deh matang. Adapun hal-hal yang handeh daripada rezeki Allah Ta'ala, hanya deh baganyan. Menurut ganyan rezekinya hanya yang berbentuk peng. Sedangkan dalam berbentuk lain lagi tanyo sehat daripada penyakit. Tanyo panjang umur, kemudian tenang dalam hidup, khusyuk dalam ibadah. Nyo bagi uringan hana pertama dalam hitungan rezeki. Kemudian bagi orang yang kritnyo, ganyan hana terhadap orang lain ganyan. Hana sayang kepada orang lain. Ketika Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, nyo hana ruh ganyan. Hana sempurna iman tidro-dro urung. Monya hana sayang kepada saudara ganyan yang lain lagi bersayang kepada adro, nyo ganyan hana truh kenan ilmu ganyan. Bagi ganyan orang lainnya merupakan bahagian saingan di dalam kehidupan ganyan. Kemudian bagi orang yang kritnya, bahaya aja bagi orangnya adalah suka ganyan, galak ganyan, getimbun-timbun harta ganyan. Galak yang nak mulai orang kritnya, nyo motor bum ganto lain, nyo Honda bum ganto lain, toko bum tambah dan lain sebagainya. Nyo yang nak lam utak lam mulai orang yang krit. Ganyan hantingat kepada kematian. Oh hati mati tengok cuma tikrak tilapih kafan kepada ganyan hana tingat. Karena harus kita ketahui yang wajib orang kepekafan kepada tanyo. Oh hati tanyo mati tengok cuma tilapih dagai. Adapun lapih kedua, lapih kelih menyaikel ahli waris, nyan lapih kedua, lapih kelih hana payah li kepada mayitnya. Bruk matang ala puluh pun gembruk je. Jadi menyahana idin lapih kedua dan lapih kelih untuk buh kafan, kaku memada oh tilapih karena yang wajib tilapih. Nyan oh tingkat ngetanyo mati. Oleh karena demikian dalam kehidupan ngetanyo selagi ngetanyo matang udipnyo, harta yang gejuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala nyo bubutoi-butoi bermanfaat bagi tanyo oh mati meninggal tengok. Hana pun saya harap tanyo nyo oh mati tengok dengan kubah harta, tengok ikan nuri le anu, ikan nuri le ahli waris, ikan nuri le family, nyo hana pun melumpuh. Mertanyo harta draw ke tanyo yang na wewenang untuk tak kanuri hanta tim kanuri, hanta tim kurbun, hanta tim wakaf kepada masjid dan lain sebagainya, apalagi harta katanya kamu pindah bak jaro orang lain. Muwate udip tanyo mantang, uroraya goh tente anu iwo bak tanyo. Belum megah corona, pandemi dan lain sebagainya. Nyo tanyo tubuh mantang udip, goh tente anu iwo katanya uroraya hante iwo. Apalagi katanya kamati. Kalam uru, kalam utun meyuk bak kaya raya yang natibin inam gantung-gantung tinggai tanyo inam. Jadi hana putah harap urang lain ditim mutedekah itim wakaf itim kanduri kepada anak tanyo walau anak tanyo sekalipun. Jadi menye tanyo ingin berinvestasi untuk kehidupan ukhrawi tanyo, untuk akhirat katanya harta yang gejuk oleh Allah Ta'ala selamanya bak katanya usahakan bejik ke amalan jariah katanya. Nah, wate-wate ibadah khususiyah lagi kurban, manfaatkan harta katanya untuk tak kurban. Apalagi wate fikir katanya wate meninggal dia kurban le anu. Bahkan menyuruh meninggal hana diwasit untuk kurban. Layak kurban le tanyo nyo hansah karena memang hana wasiat untuk kurban. Apalagi memang hana tawasiat sama sekali. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Cuma kriban cara kita nyo tapu ubat tifut ate yang nakrit bak tanyo nyo.
Yang pertama adalah katanya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bertingat katanya bahawa Allah berjanji lekatnya menyertanya bersyukur terhadap nikmat katnya, nyo akan getamah nikmatnya kepada katanya. Namun sebaliknya seandainya tanya kufur terhadap nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, nyo sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Dan azablah balasan bagi orang yang kufur terhadap nikmat kenyan. Kemudian yang kedua, cara katanya tabah tifukrit yang dalam hati katanya, tanya buruh sesama saudara katanya. Ketika takalan saudara katanya na yang hana mampu di sekeliling, nyo bek menjadi kesempatan dan peluang bagi katanya untuk arah yang negatif. Ketika katanya nakalan anak yatim lang kampung, nyo menjadi objek bagi katanya. Na orang gatil lang kampung menjadi objek bagi katanya. Tapi jadikanlah mereka sebagai saudara katanya. Saudara yang seiman dan seagama katanya, yang mesti katanya bantu. Karena yang harus katanya ketahui, yang perlu kita bantu ini adalah orang-orang yang na di sekeliling katanya. Walaupun katanya na saudara yang jauh, na orang yang perlecik yang jauh, orang hati tekalan taban hajat ji, nyo orang bak binih yang lingkar le dah bantu. Pakan tak pegah menan, orang hati cirit tanya tengah malam, yang ba tanya rumah sakit, yang kalen tanya yang ke orang binih rumah. Hana family yang jauh, yang mampu bantu tanya ketika cirit tanya tengah malam di rumah yang hana atau kalet. Maka dalam hal yang demikian, hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mereka harta-harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tanya, mereka tanya infakkan kepada jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang tahu mempakat ju ngaurineng tanyo. Tampakat ju ngaurineng tanyo perlu tak kurban kalinya. Karena harta tanyo masyarakat dengan harta urineng. Hanya galak-galak cik. Jadi apa yang tak pubutnya mesti tak musyawarah le ngaurineng. Karena tanyo ngaurineng walaupun urineng hanai kerja hidup rumah, urineng irah baje tanyo itagumbu tanyo irah anik tanyo dan lain sebagainya. Dan taji harta tanyonyo masyarakat ngaurineng. Nyam perlecit tak musyawarah ngaurineng pu tablo kameng pu tablo lumo ho yang tajuk bak masjid At-Tahirah atau bak tempat yang lain dan lain sebagainya. Semoga getanyo mandum sabi-sabi dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang ganugerahkan Allah taala kepada getanyo berberkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.